go to Yunus Mahmoud. And to collect the award. Israel hands it over to Yunus. Well, the handing over of the trophy was a bit messy, but finally lifted above his head. And congratulations to Iraq, champions of Asia. Itu adalah kemenangan timnas Irak yang berhasil menjadi juara di ajang Piala Asia tahun 2007. Halo, perkenalkan nama saya Jafar Malaidaya. Saya dari kelas 12 Bantah. Di sini saya akan mengulas tentang kisah heroik dari timnas Irak yang berhasil menjadi juara pada ajang Piala Asia tahun 2007. Tahun 2007 adalah masa-masa yang sulit bagi negara Irak. 4 tahun setelah invasi Amerika serta penggulingan rezim Saddam Hussein, sehingga terjadi kekosongan pemerintah. Dan waktu itu 3 aliansi besar yang ada di negara Irak, yaitu Sunni, Kurdi, dan Syiah, saling berebut kuasa, sehingga meletuslah perang saudara yang terjadi di negara Irak. Karena peristiwa perang saudara yang terjadi di negara Irak, tentunya itu membuat para pemain timnas Irak memiliki tekanan mental yang tinggi. Nah, namun karena alasan itulah yang membuat para pemain timnas Irak sendiri mempunyai sebuah misi yang harus mereka wujudkan demi membuat suatu kebanggaan bagi negaranya sendiri, meskipun negaranya sedang dalam kondisi yang kacau balau. Saat itu Irak tergabung dalam grup A yang terdiri dari Australia, Thailand sebagai tuan rumah, kemudian Oman, serta ada Irak. Nah, Thailand sendiri unggul dalam jumlah supporter dan juga mental. Kemudian ada Oman. Oman jika dibandingkan dengan timnas Irak, tentunya masih unggul Oman karena mereka juga unggul dari segi mental juga. Kemudian yang terakhir ada Australia. Nah, Australia itu adalah negara terberat bagi negara Irak karena timnas Australia sendiri itu mempunyai pengalaman di Piala Dunia, yang mana itu adalah sebuah ajang yang mana Australia adalah salah satu negara yang sifatnya adalah langganan Piala Dunia. Nah, bagi negara yang belum pernah mengikuti ataupun pernah tetapi mungkin hanya 1 kali, 2 kali, itu sulit untuk melawan negara yang sudah langganan, karena dari segi level Australia jauh lebih unggul, dan juga dari segi peringkat Australia jauh di atas negara Irak. Kemudian untuk Piala Asia sendiri itu dibuka pada tanggal 7 Juli tahun 2007 dan sesuai dengan rencana berakhir di tanggal 29 Juli tahun 2007. Ya, jika dilihat dari segi keunggulan, timnas Irak memang selalu diremehkan ya, karena tentunya dari segi peringkat saja timnas Irak merupakan timnas dengan ranking yang buncit, yang waktu itu kalau tidak salah ada di peringkat 80-an, 80 besar dunia. Berbeda dengan lawannya yang peringkatnya sudah di atas Irak, ya sekitar peringkat 50 besar dunia. Namun tentunya timnas Irak sendiri tidak mudah menyerah begitu saja. Justru itulah yang menjadi alasan kuat mereka menjadi sangat gigih dalam mengikuti event tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya timnas Irak lolos dari fase grup, yang mana waktu itu timnas Irak sendiri mampu mengalahkan negara Australia, yang pada waktu itu Australia adalah salah satu negara langganan Piala Dunia. Dan memang sudah saya katakan bahwa Australia sendiri itu memang negara yang sulit untuk dikalahkan. Namun karena pemain Irak yang mempunyai sebuah misi, tentunya mereka tidak menyerah begitu saja. Kemudian di laga selanjutnya itu adalah melawan Oman. Melawan Oman sendiri memang juga terbilang cukup sulit bagi Irak, karena jual beli serangan yang dilakukan oleh kedua tim dari babak pertama hingga babak kedua tidak mampu menciptakan sebuah gol, sehingga skor untuk Oman dan Irak waktu itu imbang 0-0. Dari hasil fase grup tadi,
itu Irak berhasil menjadi juara grup. Irak berhasil melaju ke babak gugur yang waktu itu mempertemukan antara Irak dengan timnas Vietnam yang waktu itu diselenggarakan di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Nah, di pertandingan tersebut dalam waktu 2 menit itu adalah waktu yang terlalu awal sebuah gol bisa tercipta. Tetapi bagi Irak itu adalah sebuah harapan yang waktu itu berhasil diciptakan oleh pemain Irak yang bernama Yunis Mahmud. Itu adalah sebuah gol yang spektakuler juga karena itu mengejutkan seisi stadion yang membuat supporter Vietnam tentunya sangat kecewa. Kemudian pada menit ke-66, Yunis Mahmud kembali menggetarkan seisi stadion Raja Mangala yang waktu itu beliau berhasil menciptakan gol dan itu adalah gol penentu kemenangan timnas Irak melawan timnas Vietnam. Irak berhasil lolos ke semifinal dan waktu itu lawannya di semifinal adalah raksasa Asia, yakni Korea Selatan. Orang-orang bakal berpikir Korea Selatan pasti bakal menang mudah jika melawan Irak, yang mana Irak bukanlah apa-apa bagi Korea Selatan itu sendiri. Namun, apakah timnas Irak bakal menyerah begitu saja? Tentunya bagi Irak sendiri itu adalah sebuah tantangan yang sangat berat karena memang lawannya adalah lawan yang sangat tangguh. Juga Korea Selatan adalah negara yang sudah langganan di Piala Dunia. 25 Juli tahun 2007, pertandingan semifinal yang diselenggarakan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, yang waktu itu seisi stadion didominasi oleh supporter dari Korea Selatan. Tentunya karena selain jaraknya yang dekat, juga supporter Korea Selatan ini juga termasuk salah satu supporter yang gila bola. Karena jumlah supporter yang sangat banyak, tentunya ini menjadi tekanan yang besar untuk timnas Irak sendiri. Namun Irak tidak menyerah begitu saja. Meskipun juga di dalam pertandingan sendiri Irak memang sangat kesulitan untuk menerobos sisi lini depan dari pertahanan Korea Selatan karena memang waktu itu timnas Korea Selatan adalah tim yang sangat mendominasi pertandingan. Namun dari semua peluang yang diciptakan pada babak pertama belum ada peluang yang tercipta sehingga waktu itu skor berakhir dengan 0-0 untuk babak kedua. Lanjut pada babak kedua, kedua tim masih mencoba untuk menyerang lini depan dari masing-masing tim. Akan tetapi karena solidnya pertahanan dari kedua tim sehingga sampai babak kedua selesai skor masih bertahan 0-0. Nah, itu artinya babak harus dilanjutkan di babak extra time yang berdurasi 30 menit dibagi dalam 2 babak, alias satu babak berkisar sekitar 15 menit. Extra time dilakukan. Namun dari kedua tim sendiri masih kesulitan untuk menciptakan peluang. Bahkan sampai extra time sendiri selesai, itu masih belum ada peluang tercipta sehingga skor masih bertahan 0-0 alias skor telur, sehingga pada waktu itu babak harus dilanjutkan di babak penalti. Nah, pada babak penalti sendiri ada 3 penendang pertama itu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun pada penendang keempat Korea Selatan yaitu Byung Ki-hun gagal mencetak gol. Nah, tendangannya itu berhasil ditepis oleh kiper Irak yang bernama Nur Sabri. Kemudian penendang kelima Korea Selatan yang bernama Kim Jung-woo itu juga bernasib kurang beruntung. Bola hasil sepakannya gagal menembus gawang Irak. Setelah tendangannya malah membentur tiang gawang yang menjadi akhir dari pertandingan yang membuat skor akhir menjadi 4-3, membawa Irak selangkah lebih dekat dengan trofi juara, alias Irak akan melawan Arab Saudi yang sudah menunggunya di partai final. 29 Juli tahun 2007, cuaca yang panas menyelimuti Stadion Utama Gelora Bung Karno, ditambah dengan energi yang luar biasa dari supporter Indonesia, Irak, dan Arab Saudi. Stadion yang berkapasitas 80.000 penonton tersebut dipenuhi oleh lautan manusia yang antusias, alias gila bola.
Nah, uniknya sebagian besar supporter yang mendukung timnas Irak waktu itu adalah orang-orang Indonesia. Nah, ini adalah keunikan yang terjadi pada partai final ini. Penyebab utamanya adalah karena lawan Irak di pertandingan final, yaitu Arab Saudi, adalah negara yang mengalahkan timnas Indonesia di babak grup, yang menyebabkan Indonesia gagal lolos untuk lanjut ke babak selanjutnya. Oleh karena itulah orang Indonesia dengan perasaan balas dendam memutuskan untuk mendukung negara Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan yang diberikan kepada Irak sangat besar. Sorakan Irak, Irak, Irak sepanjang pertandingan menggema di seluruh stadion. Setiap serangan, tendangan, penyelamatan disambut meriah oleh supporter Indonesia dan Irak yang hadir, menciptakan suasana seperti bermain di kandang sendiri oleh timnas Irak dan supporter timnas Irak. Balah pada menit 72, pahlawan timnas Irak yang bernama Yunus Mahmud berhasil menciptakan gol yang waktu itu dihasilkan dari sunduran kepala melalui sepak pojok. Suasana kegembiraan meledak di seluruh stadion utama Gelora Bung Karno. Saking kuatnya dukungan penonton, selebrasi timnas Irak di lapangan terlihat semakin heroik. Kemudian wasit pun meniup peluit panjang yang menandakan akhir dari laga tersebut, yang artinya Irak berhasil menjalankan misinya, alias Irak berhasil menjadi juara. Di sini Irak tak hanya membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan negara-negara yang meremehkan Irak, tetapi Irak juga membuktikan bahwa meski negaranya sedang dalam kondisi yang kacau balau, namun masih ada cara positif untuk meredam ketidakstabilan tersebut. Kemenangan Irak di ajang Piala Asia tahun 2007 adalah salah satu kisah olahraga yang paling emosional dan bersejarah. Setiap pertandingan yang dijalani itu bukan sekedar sepak bola, melainkan tentang harapan, persatuan, dan kebanggaan nasional di tengah kehancuran. Timnas Irak tak hanya berhasil mengangkat trofi, akan tetapi Irak berhasil memenuhi janjinya untuk membawa kebahagiaan dan perdamaian bagi bangsa yang sedang terpuruk. Di tengah perang saudara yang berkecamuk yang memecah belah antar golongan yang terjadi antara Sunni, Syiah, dan Kurdi, sepak bola menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menyatukan mereka. Perayaan ini dirayakan di seluruh penjuru Irak. Tak ada lagi peristiwa memilukan yang terjadi di Irak setelah itu, alias perang saudara resmi berakhir. Kemenangan ini juga terasa seperti balas dendam yang indah terhadap kekerasan yang terjadi. Peristiwa bom yang menewaskan puluhan orang menjadi motivasi terbesar untuk membuktikan bahwa dengan cara positif itu bisa menghentikan kekacauan. Kemenangan ini didedikasikan untuk para korban. Trofi Piala Asia tahun 2007 menjadi simbol bahwa di tengah kegelapan masih ada cahaya harapan. Bagi jutaan rakyat Irak, kemenangan ini adalah pengingat bahwa mereka adalah satu bangsa dan bahwa suatu hari nanti perdamaian bisa menjadi kenyataan. Sekarang perdamaian itu telah benar-benar terjadi. Jadi itu adalah ulasan kisah heroik tentang timnas Irak yang waktu itu berhasil menjuari Piala Asia, yang mana timnas Irak adalah negara yang selalu diremehkan di setiap pertandingan, setiap laga, karena latar belakang negara mereka yang kondisinya sedang tidak stabil. Dan di sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa dengan hal positif kita bisa memberikan dampak yang besar untuk suatu masalah. Seperti halnya timnas Irak ini, mereka tak hanya berhasil membawa pulang trofi, tetapi mereka juga berhasil untuk meredam kekacauan yang terjadi. Itu menjadi pengingat bahwa kepada kita semua bahwa hal kecil bisa memberikan dampak yang besar. Terima kasih dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah menonton video saya. Salam sehat, salam damai. Jangan berkelahi jika tidak ingin mendapatkan dampaknya. Terima kasih.